Perkenalkan, nama saya Patricia Erika Wuri, NIM 191420141, Fakultas Keperawatan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang epidemiologi HIV. Epidemiologi HIV/AIDS di Asia Pasifik. Pada tahun 2014, prevalensi infeksi HIV adalah 5 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 340.000 orang baru terinfeksi HIV pada tahun 2014, terdiri dari anak-anak sebanyak 21.000 pada akhir tahun 2014. Terdapat 241.000 kematian akibat HIV/AIDS. Terjadi peningkatan insidensi 31% antara tahun 2000 dan 2014. Insidensi infeksi HIV pada Asia Pasifik terbanyak terhadap di Cina, Indonesia, dan India 78%. Peningkatan angka kejadian HIV pada daerah Asia terutama karena adanya perilaku seks yang vaginal atau anal tanpa menggunakan kondom, atau tanpa pengobatan yang mencegah HIV atau menggunakan jarum suntik. Dengan penderita HIV, faktor lainnya adalah tidak terdiagnosa HIV pada daerah Asia sebesar 21%. Faktor kebudayaan yang mempengaruhi persepsi stigma dan diskriminasi, keterbatasan penelitian sehingga terbatasnya program pencegahan serta intervensi pada populasi, pencakupan pengobatan pada penderita AIDS sebanyak 36% dengan 30 juta orang sebelum dapat terapi ARV. Pengobatan dengan menggunakan ARV mencakup 50% terdapat pada negara Thailand dan Kamboja. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1987 sampai dengan September 2014, HIV/AIDS tersebar di 381, 76% dari 498 kabupaten kota di seluruh provinsi Indonesia. Provinsi pertama kali ditemukan adanya kasus HIV/AIDS adalah Provinsi Bali, sedangkan yang terakhir melaporkan adalah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2011. Sementara secara kumulatif, sejak 1 Januari 1987 sampai dengan 30 September 2014, telah terjadi kasus HIV sebanyak 152.000 dan kasus AIDS sebanyak 55.799.000 dari bulan Juli sampai dengan September 2014. Jumlah infeksi HIV yang baru dilaporkan sebanyak 7.355 kasus. Infeksi HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok umur 25 sampai 49 tahun sebesar 69,1%. Diikuti kelompok umur 20 sampai 24 tahun terbesar kelompok umur di atas 50 tahun sebesar 5,5%. Rasio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah banding persentase. Faktor risiko HIV tertinggi adalah hubungan seks beresiko pada heteroseksual sebesar 57, LSL%, lelaki seks lelaki sebesar 15%, dan penggunaan jarum suntik tidak steril pada penasun penggunaan narkoba sebesar 4%. Berbagai upaya penanggulangan sudah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga di dalam negeri dan di luar negeri. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary counseling dan testing atau VCT, serosurvei dan survei terpadu biologis, dan perilaku STBP 5,8%. Berdasarkan pembahasan ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah telah terjadi kejadian HIV
sampai tahun 2015 dengan penderita AIDS yang dilaporkan adalah 3.217 orang. Jumlah infeksi HIV tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Sumatera. Jumlah AIDS terbanyak di Jawa Timur. Kelompok usia terbanyak umur 20-29 tahun. AIDS lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Populasi pekerjaan terbanyak yang diketahui adalah ibu rumah tangga. Pada tahun 2015 terjadi penurunan angka kematian menjadi 0,67% dikarenakan terjadi peningkatan ODHA yang mendapat ARF. Sebaiknya edukasi dari sarana pelayanan kesehatan semakin diperluas mengenai pentingnya pemahaman cara menghindari penelusuran dan faktor resiko perjalanan penyakit dan pentingnya tes diagnosis serta perubahan pandangan masyarakat tentang stigma terhadap penyakit HIV AIDS sehingga terjadi diagnosis dini dan pemberian pengobatan yang cepat. Masyarakat juga harus lebih peduli dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyebaran, pengobatan serta motivasi terhadap ODHA agar terjadi penurunan angka kejadian HIV/AIDS dan peningkatan angka harapan hidup bagi ODHA. Halo teman-teman yang baru lulus SMA, SMK, masih bingung mau kuliah di mana? Nah, saya akan rekomendasikan salah satu kampus yang ada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, ada berapa sih fakultas yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia? Nah, yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik Sipil, Teknik Elektro, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Sosial dan Politik, Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sastra Inggris, Sastra Indonesia, dan masih ada lagi. Ayo segera daftarkan diri teman-teman untuk bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Atau juga bisa mengunjungi Instagram dari UNPI Manado untuk lebih mengetahui berbagai informasi dan lainnya. Kami tunggu kalian di Universitas Pembangunan Indonesia yang sudah terbukti melahirkan sarjana yang berkualitas dan berdedikasi. Terima kasih.